Sugiarto, tinggal di Ciamas. Sekarang masih di properti, marketing properti juga, developer juga. Saya di Bogor, tinggal di Bogor. Sehari-hari sih masih di properti. Udah berapa lama kenal dengan pembelajaran properti share? Dari 2015 ya. Iya, 2015. 2015. Oh. Pertama ketemu itu buka dapat info dari Inti dulu. Akhirnya ketemu dengan teman-teman di situ. Apa yang waktu itu kepikiran kayak oke, saya bakal datang ke sana? Apa yang mantik waktu itu? Kalau saya tuh dulu gitu. Jadi dapat infonya dari Facebook dari teman yang sudah kita kenal. Saya tanya-tanya lewat Japri itu, ini siapa sih yang undang gitu. Atau itu dikasih testimoni, ini orangnya yang seperti ini. Tertarik kan? Tertarik, kita tahu acara seperti apa. Ketika ikut dapat pembelajaran, dapat info awalan dari sana, kemudian interview, ini kayak lebih dari ekspektasi saya. Lebih ya? Lebih dari ekspektasi saya, makanya dari situ kan tertarik. Dari tahun 2015 itu masih dari 2015 sampai sekarang itu masih jalan komunikasi terus sama beliau gitu. Masya Allah. Welcome. Kita ada masalah juga welcome gitu. Ya dulu karena saya baru di Bogor ya, dulu di Bogor cuma ada saudara satu, belum ada kenalan sama sekali di Bogor. Pengen ini aja sih masuk komunitas itu, jadi coba ngelamar di situ dan alhamdulillah ya ketemu teman-teman situ juga. Cari peluang ya sambil ya. Betul, cari peluang. Ketemu tim sekarang yang masih nyampe sekarang juga di situ. Saya Mas Akhir sama tadi Mas teman lain juga. Tadi Mas Akhir bilang pas ketemu ternyata melebihi ekspektasi. Ekspektasi apa sebetulnya yang tadinya diharapkan, terus pas ketemu dapetnya apa? Kalau dulu kan jujur aja ketika dapat itu kan info lowongan kerja ya. Info lowongan kerja. Ketika saya dapat ternyata lebih dari sekedar lowongan kerja biasa yang saya dapatkan, karena dari awal saja itu sudah langsung ke pembahasan tentang halal haram, tentang fikih muamalah. Ini lebih dari sekedar itu gitu. Jadi gimana caranya kita itu bekerja tapi benar-benar terikat sama apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Itu dari situ. Terus kemudian yang lebih dari ekspektasi berikutnya yaitu tentang hubungan itu. Saya sama Coach Rizky itu kan paling nggak nyampe setahun ya, Mas ya. Di awal kan kerja sama kita nggak nyampe setahun. Tapi pasca setahun itu ya hubungan kita ini masih berjalan terus. Beliau welcome, ada info-info apa gitu. Kemudian ada bisnis-bisnis beliau. Berikutnya kita diajakin kan. Sampai sekarang ya masih konsultasi itu sama beliau gitu. Itu sih yang ekspektasi lebih. Ya dulu jalan di agensi sempat 1 tahun bekerja sama Rizky ya. Setelah itu keluar kita gabung nih dari beberapa orang, 12 orang. 15 orang ya? 15 orang ya, ada Ahwadnya juga ya dulu. Iya. Kita keluar, kita juga dulu bingung juga mau ngapain deh. Akhirnya ngumpul lah kita berempat dulu. Akhirnya penjualan ikut jualin lagi properti, sempat lama juga yang nggak jualannya masih karena properti syariah waktu itu juga masih awal-awal juga masih agak susah. Itu setelah booming kita ada dana yang lumayan, akhirnya yaudah kita jadi developer gitu dengan ilmu yang masih sangat minim gitu. Ketika menjalani keilmuan itu sebenarnya butuh modal nggak sih? Nggak butuh modal Sama sekali nggak butuh modal. Waktu itu ya kita modal kumpul aja ya, kita modal kumpul bareng-bareng. Akhirnya dari kita jualan ya itu modal kita dari hasil fee, dari ilmu itu kita dapat fee, akhirnya bentuk tim. Kalau menurut Mas sendiri nih ya, kan tadi berarti kita bisa simpulkan uang itu bukan segala-galanya ya. Betul. Untuk memulai sebuah usaha. Jadi yang menurut Mas dapatkan ya dalam experience itu, apa yang paling penting? Pertama ilmu ya, yang kedua mindset, tergantung ilmu yang didapatkan. Selama 1 tahun itu kita praktek juga ilmu yang kita dapatkan. Dulu pelatihan sendiri ya 10 hari. 10 hari itu pelatihan properti syariah pertama. Jadi dari situ kita praktekkan juga. Terus dengan berjalannya waktu ya kita bisa modal dengan ilmu aja dan keberanian. Jadi walaupun kita punya uang, kalau nggak berani, nggak ada mindset pengen buka usaha ya nggak mungkin jalan. Oke, ini menarik. Sebetulnya keilmuan apa sih yang dikasih kok bisa sampai se-impactful itu? Ya untuk jualan dan terutama di mindsetnya ya, mindset semua orang pasti butuh jualan gitu. Semua orang pasti bisa jualan gitu. Jadi dicoba. Awal-awal saya sebenarnya introvert ya, untuk jualan juga saya ketemu orang juga malu.
setelah dicoba alhamdulillah bisa jualan. Itu yang bisa membangkitkan hari ini. Mas Akhir, pembelajaran apa sih yang menurut Mas Akhir tuh saya berkesan sekali dengan penyampaian Coach Rizky, misalkan kayak ini ilmunya mengena di hati saya dan kayaknya kepake di samping ini. Awal tuh sama beliau proses itu kita kasih bekal bahwa untuk memulai sesuatu harus dari hari dasar ini boleh atau tidak boleh. Kayak ketika di sama beliau kan diajarin ini aku boleh yang benar dulu. Kedua dari sisi caranya juga harus benar kita. Dari situ kan kita belajar banyak ya dari proses dia. Dan kan kalau ilmu marketing kita belajar benar-benar dari nol. Dulu saya pribadi itu nggak paham marketing sama sekali, nggak paham marketing sama sekali. Ini tahu sama Coach Rizky, dikenalin diajarin dari mulai bangun mindset tadi sampai teknik itu dari teknik iklan, cara iklan seperti ini. Kalau saya bilang mah ilmu dari A sampai Z lengkap di sini dulu. Masya Allah. Baik, tadi kan sebetulnya mulainya dari nol. Terus darnya itu pernah sampai dapat berapa omset? 4 digit jangan. Coba sebutin angkanya berapa? Sehingga kita bisa buka proyek dari situ. Oke, jadi dari marketing ya itu dapat 1M. Lebih dari situ. Masya Allah. Ya, tabarakallah. Iya. Berarti terjadi ya implementasi itu sampai ke goalnya itu terjadi. Baik, apa yang mungkin Bapak-bapak dan Kak Mas ingin sampaikan kepada para guru yang pernah mengajar? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Coach Rizky yang sudah membantu saya dari nol ya, dari nggak tahu sama sekali jualan, nggak tahu sama sekali properti, apalagi properti syariah. Tahu tentang apa itu properti syariah, halal haramnya seperti apa gitu. Kita jualan juga harus ada adabnya gitu. Kita jualan juga nggak boleh nipu ya. Kadang ada developer yang dia jualannya itu sebenarnya belum laku, bilangnya udah laku banyak gitu, agar lebih banyak yang datang. Jadi itu pernah juga kita alami juga. Makanya kita nggak terlalu respect dengan yang seperti itu. Nah emang kita tahu kenyataannya itu belum terjual. Harus berdasarkan agama. Jadi terima kasih sudah mengajarkan kami tentang jualan, nggak cuma jualan, tentang halal haram juga. Jadi bisa berkah semua. Alhamdulillah, baik. Silakan Pak. Alhamdulillah bersyukur banget sama Allah dipertemukan sama Coach Rizky. Ini kan kampusnya beliau berbentuk ya. Berbentuk banyak perubahan yang saya alami. Bahkan nggak cuma saya, keluarga saya, teman-teman saya juga lewat wasilah beliau ada perubahan yang baik. Terima kasih banyak Coach Rizky udah ngasih ilmunya, ngasih nggak cuma sekedar ilmu tapi dampingin yang bahkan sampai sekarang masih kita dampingin. Udah alumni, udah berapa tahun yang lalu masih didampingin sama beliau itu. Aku bersyukur banget sama Allah dan terima kasih Coach Rizky semoga ilmunya tambah berkah, rezekinya tambah berlimpah. Kepada para marketer, jangan ragu-ragu untuk belajar di sekolah marketing BSCC. Insya Allah ilmunya di sini bermanfaat. Kami yang sudah membuktikan dari 2015 sampai sekarang, ilmu itu masih kami pakai dan kami masih tetap didampingi oleh Coach Rizky. Untuk para marketing ya, para marketing saya alumni dari sekolah ini. Alhamdulillah mendapatkan bimbingan luar biasa dari Coach Rizky, dapat ilmu dari A sampai Z. Alhamdulillah ada membuktikan beliau bisa kita terapin dan bisa menghasilkan. Untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari sumber penghasilan, insya Allah ini salah satu wasilah untuk bisa teman-teman ikuti dan bisa teman-teman